Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umurin waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat sehat sehingga kita dapat menjalani diskusi pada hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhir hari nanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membawakan materi tentang rezeki. Dan kelompok kami beranggotakan yang pertama Nabila Qadrunada dengan NIM 9321031120. Yang kedua Rahajeng Pramesti 9321034020. Dan saya sendiri Muhammad Farizki 9321033720. Kami membawakan 4 bab, yaitu yang pertama pengertian dari rezeki yang dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua adalah spirit dari Al-Quran dalam mencari rezeki yang akan dibawakan oleh Nabila Qadrunada. Yang ketiga adalah rezeki yang halal dan barokah yang akan dibawakan oleh Rahajeng Pramesti. Yang terakhir adalah isi kandungan surat Al-Quraisy dan Al-Insyirah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan mari kita dengarkan penjelasan dari teman-teman. Marilah kita masuk pada bab yang pertama, yaitu adalah pengertian rezeki. Para ulama dan pemikir muslim agaknya terlupa pada suatu konsep penting dalam Al-Quran yang semestinya mendapatkan perhatian serius dewasa ini, di mana sektor ekonomi merupakan primadona dalam arus perubahan sosial maupun pemikiran. Konsep itu adalah rizki. Di sini tidak dimasukkan bahwa istilah rizki tidak pernah disebut-sebut dalam pembahasan. Malah sebaliknya, ia mungkin disebut berulang kali dalam sebuah artikel atau buku. Tetapi pengertiannya tidak dibahas secara mendalam, malah dilewatkan begitu saja seolah-olah bukanlah suatu istilah yang penting. Secara umum, rizki adalah segala sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat dan yang dihalalkan. Bisa berupa uang, makanan, pakaian, hingga pasangan yang saling menenteramkan. Rezeki juga bisa berupa keturunan yang soleh-solehah serta nikmat yang sehat, pendengaran, penglihatan, dan lain sebagainya. Dalam surah Ar-Rum ayat 40, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'in subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya, Allah lah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian? Maka maha sucilah Allah, Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi semua manusia itu pasti diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut salah satu ulama, yaitu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, sebagaimana yang dikutip oleh Nur Faizin, bahwasanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah berkata, Allah Subhanahu wa taala memberi seluruh makhluknya rezeki yang bersifat umum, meliputi segala yang dibutuhkannya, memudahkan untuk mereka berbagi jenis rezeki, dan mengaturnya untuk kehidupan mereka. Rezeki ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk ciptaannya tanpa terkecuali. Jadi semua makhluk, baik beragama apapun, ras apapun, seperti apapun makhluknya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki inilah yang diberikan kepada orang mukmin, kafir, saleh, ahli maksiat, malaikat, jin, bahkan kepada hewan maupun tumbuhan. Nah, jadi semua makhluk yang diciptakan oleh Allah akan mendapatkan rezeki darinya. Sekian dari yang pertama, dan akan dilanjutkan oleh sahabat kami Nabila Qadrunada pada bab spirit Al-Quran dalam mencari rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Qadrunada. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang spirit Al-Quran dalam mencari rezeki. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rezeki itu akan datang
Manakala kita mau berusaha dan bekerja keras di jalan Allah dengan memanfaatkan akal dan kecerdasan yang telah dikaruniai Allah untuk kita. Karena Islam itu tidak mengajarkan kita bermalas-malasan ya. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Yang artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia, kita itu dituntut untuk produktif, energik, dan efisien dalam memanfaatkan waktu. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Yang artinya, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Di dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai manusia itu untuk menjalankan usaha atau perniagaan, kita itu diharuskan untuk berkeliling dari sudut-sudut ke penjuru-penjuru Allah. Jadi masih dalam lingkup Allah, maksudnya itu di jalan Allah gitu ya. Dan salah satu pintu rezeki itu dari perdagangan. Dan kebiasaan berdagang itu juga telah diterapkan pada zaman Rasulullah SAW. Mereka melakukan perjalanan ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Kisah ini itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Quraish ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ila fihim rihlatasyita'i waswaif, yang artinya yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Dengan demikian, rezeki yang halal dan berkah itu adalah rezeki yang kita dapatkan dari usaha, dari kerja keras kita di jalan Allah. Dengan begitu, bukan hanya rezeki yang berupa materi saja yang kita dapatkan, tapi juga pahala. Kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahajeng Pramesti dengan NIM 93210342. Di sini saya akan menjelaskan tentang rezeki yang halal dan berkah. Rezeki yang halal dan berkah sesungguhnya berasal dari Allah. Oleh karena itu, mintalah rezeki hanya kepadanya. Ucapkan dalam doa tentang apa saja yang Anda inginkan. Karena sejatinya tidak ada satu manusia pun yang dapat memberikan pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disebut dengan rezeki yang halal adalah apa-apa yang tidak disebutkan pengharamnya dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak ada sedikit pun syubhat terkecil bahwa hal tersebut haram. Islam memberikan taklif atau beban kepada umatnya akan mencari rezeki yang halal. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 88, yang artinya, dan makanlah dari apa-apa yang Allah rezekikan kepada kalian, yang halal lagi baik, dan apa dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu berikan kepadanya. Sedangkan kata baik dalam hal lagi baik memiliki artinya setiap apa-apa yang merupakan rezeki bagi setiap muslim dan ia baik di sisi Allah. Berkata Hasan Al-Basri dalam mencikapi ayat ini, yang halal lagi baik adalah apa-apa yang tidak dimintai pertanggungjawaban di akhirat, sedangkan semestinya ia pada umumnya dimintai pertanggungjawaban. Dan setiap yang baik itu pasti halal, sedangkan tidak setiap yang halal itu baik. Rezeki yang berkah akan membawa manfaat untuk diri sendiri dan orang lain.
Selain itu, rezeki yang berkah akan membuat pemiliknya merasa cukup. Berusaha untuk memperoleh rezeki dalam Islam sangatlah dianjurkan. Hal ini diatur dalam Islam dalam bentuk hukum muamalah. Ridha Allah akan mendatangkan keberkahan bagi rezeki yang diperoleh melalui muamalah yang dibenarkan menurut aturan agama. Informan pertama menerapkan ketiga hal yang diharapkan mampu meraih rezeki yang berkah. Keberkahan rezeki yang didapat informan pertama tergambar bagaimana informan pertama semakin giat mendekatkan diri kepada Allah. Usahanya yang terus berkembang tanpa menzalimi orang lain, dan kebahagiaan yang didapat dalam bentuk rasa syukur. Informan pertama telah memenuhi indikator keberkahan, yaitu berkembang, bertambah, dan bahagia. Dan ada beberapa adab dalam menjemput rezeki yang halal dan barokah sebagai berikut. 1. Bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bersungguh-sungguh dan tekun dalam bekerja. 3. Jujur, adil, dan amanah. 4. Menjaga etika sebagai seorang muslim. 5. Tidak melanggar syariat Islam. 6. Menghindari syubhat. Rezeki yang halal akan membuat jiwa terasa tenang, hidup lebih terarah, dan menjadikan pintu-pintu keberkahan terbuka semakin lebar. Selain itu, rezeki yang halal adalah syarat terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang barokah bukan hanya sebuah benda yang secara jenisnya halal, tapi cara memperolehnya pun harus dengan cara yang baik. Menjemput rezeki yang halal harus dengan penuh semangat. Rezeki adalah misteri kehidupan manusia. Hanya Allah yang mengetahui beberapa rezeki yang akan kita peroleh hari ini. Jangan pernah menyerah dalam berburu yang halal. Tetaplah bertawakal kepada Allah, niscaya semua akan dimudahkan. Untuk selanjutnya, poin D yaitu isi kandungan Quran surat Al-Quraisy dan Al-Insyirah. Yang pertama, Al-Quraisy, kandungannya itu surat Al-Quraisy merupakan golongan surat Makkiyah dan terdiri dari 4 ayat. Nama Quraisy diambil dari kata Quraisy yang artinya suku Quraisy. Lalu pokok kandungannya dari ayat yang pertama menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Lalu untuk ayat kedua menceritakan tentang perjalanan dagang suku Quraisy pada musim dingin ke Yaman dan pada musim panas pergi ke Syam. Lalu untuk ayat ketiga, Allah mengingatkan suku Quraisy dan umat Islam untuk selalu bersyukur atas rezeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, manusia diperintahkan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat terakhir, ayat 4, Allah menunjukkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan berupa makanan dan rasa aman. Oleh karena itu, manusia seharusnya selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah, tidak menyekutukannya dengan apapun dan tidak menyembah selain hanya kepada Allah. Lalu untuk pokok dari surat selanjutnya itu Al-Quran surat Al-Insyirah. Kandungan yang pertama, surat Al-Insyirah termasuk golongan surat Makkiyah dan terdiri dari 8 ayat. Surat Al-Insyirah diturunkan sebagai penghibur hati Rasulullah ketika menghadapi berbagai ujian dalam berdakwahnya. Pokok kandungannya dalam surat Al-Insyirah ayat pertama menjelaskan tentang Allah telah menyatakan kepada Rasulullah bahwa Allah telah melapangkan dada Rasulullah dan memberi cahaya sehingga dada Rasulullah menjadi lapang dan luas. Lalu ayat 2 dan 3 Allah mengabarkan tentang kemudahan yang akan diperoleh Rasulullah SAW dan juga meninggalkan beban yang selama dipikulnya dan begitu beratnya. Lalu untuk ayat 4 menjelaskan tentang Allah memberikan penghargaan kepada Rasulullah, yaitu meninggikan sebutan untuk Nabi. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya nama Muhammad yang selalu bersanding dengan nama Allah. Dalam konteks pengakuan keesaannya, ayat ke-5 dan ke-6 Allah menyatakan setelah kesulitan pasti ada nada kemudahan. Allah menyampaikan hal tersebut untuk memotivasi Rasulullah bersama umatnya bahwa tidak ada kesulitan yang tidak teratasi selama manusia memiliki semangat untuk keluar dari kesulitan-kesulitannya. Allah juga mengingatkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya supaya tidak cepat merasa puas dengan hasil yang diperoleh dari usahanya. Dan Allah juga mengingatkan apabila telah menyelesaikan suatu urusan, maka bergegaslah menyampaikan urusan yang lain.
Dan ayat 8 menjelaskan bahwa Allah menginginkan kepada Rasulullah SAW dan umatnya agar senantiasa bersandar dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.